Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita jumpa kembali dalam mata pelajaran Cinta Budaya kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kerajinan dari bahan lunak. Wah, apa ya kerajinan tangan dari bahan lunak itu? Ada yang tahu? Sebelum ke materi, ada baiknya kita mengetahui integrasi kurikulum yang ada di dalamnya. 1. Kompetensi dasar dinas. Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. 2. Kompetensi dasar khas Darut Tauhid. Mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat amanah melalui konsep patuh. Membuat prosedur dan perencanaan suatu kegiatan. Pilarnya adalah leadership atau kepemimpinan. Karakter. Karakternya adalah karakter patuh. Pahami prosedur aturan dan risiko. Adakan perencanaan yang matang. Tidak berbuat sebelum cek dan recheck. Untuk aman dan sukses, ikuti prosedur dan aturan. Hilangkan pelanggaran sekecil apapun dalam aktivitas organisasi. Nah, itulah integrasi kurikulum yang ada dalam materi kali ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami dengan saksama. Nah, selanjutnya kita menuju pada poin bahasan kerajinan dari bahan lunak. 1. Peta konsep. Kita ulangi, peta konsep. 2. Pengertian kerajinan bahan lunak. Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan lunak. Yang ketiga, jenis bahan lunak. Wah, ternyata ada jenis-jenisnya ya. Keempat, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Kira-kira apa saja ya produknya? Yang kelima, merencanakan produk kerajinan tangan dari bahan lunak. Yang keenam, membuat kerajinan tangan dari bahan lunak. Nah, agar lebih mudah memahami materi, ada baiknya adik-adik semua dan anak-anakku semua memahami peta konsep. Kerajinan dari bahan lunak terbagi menjadi 2. Kita ulangi, kerajinan dari bahan lunak terbagi menjadi 2. 1. Bahan lunak alami, dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Kita ulangi, jadi bahwa kerajinan dari bahan lunak itu terbagi menjadi 2, yakni bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Sudah paham sampai di sini? Adapun contoh dari bahan lunak alami adalah seperti tanah liat dan juga serat alam. Tanah liat dan juga serat alam itu merupakan salah satu contoh bahan lunak alami. Nah, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Beberapa contohnya adalah gips, sabun, dan lilin. Kita ulangi, contoh dari bahan lunak buatan adalah gips, sabun, dan juga lilin. Kita ulangi dari awal. Kerajinan dari bahan lunak terbagi menjadi 2. Bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Contoh dari bahan lunak alami adalah tanah liat dan juga serat alam. Dan bahan lunak buatan, gips, sabun, lilin.
Lalu, pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan teknik, bahan, dan alat. Setelah itu, kemasan produk. Diharapkan kalian nanti bisa membuat produk, baik itu dari bahan lunak alami ataupun bahan lunak buatan, lalu dikemas semenarik mungkin. Oke, sekarang kita menuju ke pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Apa itu lunak? Lunak disebut juga lembut, empuk, lembek, dan halus. Kita ulangi, apa itu lunak? Lunak disebut juga lembut, empuk, lembek, dan halus. Jadi, kerajinan berbahan lunak merupakan sebuah karya atau produk yang terbuat dari bahan dasar yang lunak atau empuk dan tentunya mudah dibentuk atau tidak keras. Sudah paham ya sampai di sini? Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Nah, selanjutnya jenis kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Artinya, bahan kerajinan tersebut tersedia di alam secara alami dan tanpa ada proses pengolahan atau campur tangan manusia. Bahan lunak alami sangat banyak tersedia di lingkungan sekitar kita loh. Ada yang bisa menyebutkan, mengulangi, apa saja yang termasuk bahan lunak alami? Nah, contoh bahan lunak alami. Tanah liat. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan bahan satu ini. Kedua adalah serat alam. Nah, serat alam biasanya diambil dari pepohonan. Salah satunya adalah dari pohon pisang, pohon nanas, dan juga pohon kelapa. Itu semua bisa dibuat untuk menjadi kerajinan tangan. Lalu ada getah. Wah, ternyata getah juga bisa membuat kerajinan tangan ya. Dan yang terakhir, kulit. Kulit biasanya diambil dari kulit hewan. Ada kulit binatang, kerbau, sapi, kambing, buaya, ular, dan lain sebagainya. Tentunya binatang-binatang tersebut harus yang dari penangkaran ya. Karena ada beberapa hewan yang memang sudah dilindungi. Nah, selanjutnya jenis kerajinan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang bahan dasarnya ada proses pengolahan lagi dengan diberi tambahan zat kimia. Biasanya, prosesnya diolah secara manual maupun menggunakan mesin. Kita ulangi ya. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang bahan dasarnya ada proses pengolahan lagi dengan diberi tambahan zat kimia. Biasanya, prosesnya diolah secara manual maupun menggunakan mesin. Contoh bahan lunak buatan. Bubur kertas. Wah, kalau ini jangan dimakan ya. Lilin. Plastisin. Gipsum. Sabun mandi. Nah, selanjutnya aneka produk dari kerajinan bahan lunak.
1. Boleh diperhatikan ya, kira-kira produk ini terbuat dari bahan dasarnya bahan lunak alami atau bahan lunak buatan. Gambar nomor 2. Dan gambar nomor 3. Silahkan disimak dengan baik, dilihat dengan seksama. Sebutkan bahan dasar dari contoh kerajinan di atas. Nomor 1, 2, dan 3. Sudah? Lanjut ya. Nah, gambar selanjutnya kira-kira itu terbuat dari apa ya? Gambar nomor 2. Gambar nomor 3. Sebutkan bahan dasar dari contoh kerajinan di atas. Kira-kira terbuat dari bahan dasar apa ya? Sabun mandi kah? Plastisin kah? Gipsum? Atau apa ya? Silakan dijawab. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Lanjut. Nah, kalau ini terbuat dari apa ya kira-kira? Nah, ini juga. Dan nomor 3. Sebutkan bahan dasar dari contoh kerajinan di atas. Kira-kira terbuat dari bahan dasar apa ya? Termasuk dalam kategori alami atau buatan. Nah, silahkan tulis jawabannya kalian di buku tulis. Sekarang, buatlah perencanaan untuk membuat karya dari bahan lunak alami atau buatan. Kalian bisa melihat beberapa referensi di internet. Bebas ya, membuat dari bahan alami atau buatan. Dan juga jangan lupa aplikasikan konsep patuh. Masih ingat kan apa itu patuh? Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi